sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Berkenan hadir memenuhi undangan kami. Sebelum baik biasa, karena hari ini kita ingin keindahan, indah hati kita, indah kita sebagai hambanya Allah. Kalau di kita di Islapora berusaha kita tercapai. Mudah-mudahan terlebih dahulu selalu disampaikan doa, dan doa ini mudah-mudahan yang membuat Allah senang. Mohon maaf ya, doa boleh ikuti saya, boleh tidak. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. 1 tahun ini berjalan. Nama saya Muhammad Irwan Ahadiah, terlahir di Subang tanggal 6 bulan 6 71, usia saat ini 51 tahun. Saya asli orang Subang, saya sangat mencintai Subang. Kemudian di samping saya ini ada teman di bidang kepemudaan, ada Pak Denny, tapi saat ini membidangi kegiatan seleksi wirausaha. Sebelahnya ada Ibu Fira. Ibu Fira menangani kegiatan pemuda pelopor dan kegiatan OKP. Kemudian selanjutnya ada Ibu Sri. Silakan Ibu. Ibu Sri ini akan diri. Jadi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa tugas kita adalah pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan tadi dituangkan di dalam undang-undang itu ada penyadaran, ada pemberdayaan, ada pengembangan. Di pengembangan ini ada 3 poinnya, yaitu pengembangan keterampilan kepemimpinan. Insya Allah mudah-mudahan keinginannya seperti itu. Jadi brandingnya watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Terus kemudian selain silaturahmi, kemarin kita sudah silaturahmi langsung ke rumah-rumah. Ada yang bertemu di jalan ya teh, di Swakarya semacam dalam rangka bahwa kita ingin lebih dekat, ingin memahami, ingin mengetahui bagaimana aktivitas perjalanan, ada yang pergerakan, ada yang pulangan macam-macam ya. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tahu informasi aktivitas, kemudian dikumpulkan dalam satu file dokumen. Nah, file dokumen itu insya Allah itu urusan IPA dengan OKP, bukan kaitan dan tupoksi tugas kelompok bahwa di bidang kepemudaan terkait. Cuma karena di amanat undang-undangnya di individu, kaitan dengan kepemimpinan siapa OKP-nya. Nah itu jadi supervisinya kira-kira seperti itu. Nah kira-kira barangkali ya selanjutnya ketika kami sudah memperkenalkan diri, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing untuk saling mengenal kira-kira seperti itu. Ya Aditya, dari Purna Paskibra Indonesia. Terima kasih. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika, saya bersama Tika dari Purna Paskibra Indonesia. Kenapa nama saya suka Sukarna sama dari Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama bagikan salam kebangsaan kita, merdeka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Izin Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Walidin. Saya setelah mendapat undangan Pak
kemarin ya. Iya. Dengan saya perwakilan dari Saruna Merah Putih, salah satu underdog daripada PDI Perjuangan. Saya sebagai sekretaris cabang, Pak. Iya. Dan kebetulan saya hadir berdua dengan Ketua. dengan ketua Kang Haji Sisbal. Salam Baktos Kasadayana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turjak, perwakilan dari HMI Cabang Subang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu dari HMI Cabang Subang. Baik, yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. NKRI. Perkenalkan, nama saya Abi Raja Banggala dari perwakilan OKK dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri Kabupaten Subang. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kembali. Saya dari perwakilan pemuda Muhammadiyah Subang. Pemuda Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Ada yang juga Pak? Jargon Nggak ada. Pemuda dan organisasi Jemaah Keadilan Subang. ya salah satu siapa Baik, dengan siapa tadi? Aten Subagia. Aten sebagai terima kasih. Aten tepuk tangan juga. Boleh berdiri. Udah nggak diwakili sama. Terus apa itu Pak? Betul. Hak yang sama. Oke. Silakan Airik. Sama tukang foto, Pak. Saya nggak bisa memberikan foto. Multi talent adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erawan Erik, biasa dipanggil Om. Om ya. Iya. Kebetulan saya menemani juga diamanahi oleh Ketua Jemaah Keadilan. Saya salah satu ketua juga dari PPJ, PPJ apa? para pelindung janda. Oh. Bang, kali ini 400 yang tidak main. Kapal gitu. Nah ini masalah besar buat kita. Masalah nomor cek kawin-kawin mana? Tapi alhamdulillah kemarin ada angin segar dari dua kakak. Saya akan ada penasihat baru. Dua duda gembira. Ini insya Allah nanti penasihatnya baru. Oke, saya luar biasa hari ini bisa bertemu teman-teman. Walaupun saya tadi kedadak di telepon tidak tahu desain kalau running lagi. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini saya bertemu dengan generasi terbaik Subang. Tapi itu kudu diomongin tuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sama ya? Baik. Oh saya partnernya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azizah Tasrifin dari PC Fatayat Kabupaten Subang. Di mana Fatayat adalah salah satu organisasi perempuan muda. Di sini juga ada yang lebih muda, yaitu IPPNU ya. Yang insya Allah kalau saya sendiri melihat daftar list kemarin, saya rada nggak pede dan karena dibatas usia 30 tahun dan mudah-mudahan walaupun di atas 30 tahun semangatnya masih semangat muda dan saya bersama dengan teman-teman saya yang usianya insya Allah memenuhi syarat. Itu saja saya dari Fatayat NU Kabupaten Subang. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Abdul Rauf di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Subang. Di kakak dari pemuda Muhammadiyah itu Kang Oki ya. Oh iya. Dan Adi ya. Junior lagi ya. Jauh nama penyebutkan Interpol. Dan IMM itu dengan IMM bagian dari organisasi otonom dari Perserikatan Muhammadiyah dan juga tentunya satu yang sekarang dipakai itu Insinyur Soekarno ya dari Haruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terima kasih kepada Bapak teh kami kemudaannya. Betul.
sekian lama ditunggu-tunggu, sekian lama ditunggu-tunggu akhirnya bikin program. Baru sih ada forum kayak gini apa ya? Baru kali ini apa gimana? Orang baru juga. Ya baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Bukhari dari Lima Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Ibu Bira. Saya satu alma mater dengan Bapak Abidah di Unpas. 15 tahun saya di Bandung mengurus organisasi kepemudaan. Baru sekarang tahun ini saya mudik pulang ke Subang beli rumah di Ciparola. Mungkin kita bisa sharing-sharing nanti ya. Nah itu, jadi emang saya di sini di Subang jujur lebih ayeuna kan, lebih ayeuna tahun ayeuna. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinergitas ya. Saya perwakilan dari Baladika Karya. Kalau dulu di Bandung waktu masa muda di Fokus Maker, kemudian pernah juga di OKP di Gerindra dan di PKS pernah juga. Cuman tidak lama ya, karena masih kerja di Gerindra kartu hadir gitu kan. Nah seperti itu. Dan juga salam hangat untuk kawan-kawan semua, salam hormat. Semoga kita pemuda di sini bisa menjadi tumpuan bangsa, tumpuan di mana kita bisa menyelamatkan bangsa dan arah bangsa ke depannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewan Daniel Ramdhani. Saya perwakilan dari OKP Baladika Karya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kabin dan teman-teman semua. Salam kenal dan salam hormat. Saya ingin mengajak dia biar lebih semangat karena dari Baladika. Kalau saya bilang maju terus, jawabannya pantang mundur ya. Sambil mengepalkan tangan. Maju terus. Pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Aki dan Ukhti. Kenalin ya, nama saya Iqbal, Cowboy Senior. Saya ini perwakilan dari Hima Acos ya, Asosiasi Calo Pesakit. Ini ketua umum kami. Terima kasih sudah diundang buat kami. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat pemuda Subang, terutama dalam menjadi pemudanya. Karena kan ini malah sudah dewasa ya, sudah terlalu lama jadi pemuda. Ketua umum. Terlalu lama menjadi pemuda itu tidak baik teman-teman ya. Sangat tidak baik. Oh ayo weh. Ya begitulah teman-teman perkenalan dari saya. Nama saya Iqbal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Melita Mariam, saya perwakilan dari PC Pantayan NU Kabupaten Subang. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aprilia, perwakilan dari PC Pantayan NU Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat diri Pak. Nama saya Maulana, perwakilan dari PC PMI Subang. Baik, terima kasih berdua. Silakan Izin memperkenalkan diri, nama saya Jatuh Subianto, perwakilan dari TNI Cabang Subang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya. Ibnu, iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Ubaidillah. Saya ketua dari PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Beloktora, perwakilan dari 234 SC Subang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arek Kausa Pradosara, Ketua Gerakan Pemuda Marhainis Kabupaten Subang. Kebetulan mohon izin Pak Kabid saya telat karena rumah di Pantura. Jadi perjalanan dari Pantura ke sini lumayan waktunya. Gitu. Paling itu saja. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabid, perkenalkan saya Kabdi, Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPI. Insya Allah sebetulnya saya juga sudah habis nih, karena tanggal 4 sampai 7 besok kan ini akan tamat dulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, tapi ini tidak mengurangi esensi acara hari ini. Siapapun nanti ke depan penggantinya bisa tetap menjalin silaturahmi, dan saya apresiasi buat khususnya bidang kepemudaan di Sparpora Kabupaten Subang. Hari ini baru kali ini ada Kabid Kepemudaan untuk perempuan OKP pemuda yang ada di Kabupaten Subang, karena acara ini yang ditunggu oleh kami dari dulu Pak Kabid. Nah, mudah-mudahan ini bisa dirawat selanjutnya. Artinya teman-teman dari OKP seluruh Kabupaten Subang yang ada itu bisa tetap terjaga silaturahminya. Walaupun misalkan dalam acara-acara tertentu misalkan seperti KMI, tempat berkumpulnya OKP, ada beberapa perbedaan, ya itulah dinamika. Jadi tetap ketika ketemu ada ngopi bareng, nanaon bareng gitu. Walaupun di ruangan lah silih pagedruk naon, itu mah bukan bagian daripada pada akhirnya jadi dendam, enggak. Tapi itu mah hanya bagian dari dinamika. Saya juga malu dari tadi disinggung ulah dilatih jadi pemuda. Tadi Adinda Rauk bisa mengatakan, nah gitu maksudnya nyinggung apa enggak? Jadi saya tenang, 24 tahun. Usia saya masih 24 tahun. Makanya mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang mah sesuai yang diharapkan dan sesuai lah mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengucapkan salam kebangsaan. Merdeka. Merdeka. Kurang semangat sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Kami Ya. adalah Perkenalkan teman-teman, saya Raji Prajendra, kebetulan di 234 SD sebagai sekretaris. Kebetulan ini ketuanya ikut juga Abel. Sebelumnya saya bawa Taruna Merah Putih karena pernah di Taruna Merah Putih. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih Pak Kabid atas undangannya. Semoga silaturahmi ini terus terjalin, terus bersama-sama di forum OKP. Itu saja paling. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami pribados Agus Eko Muhammad Solihin. Pilih badai diserat mangga. Abdi diulem utusan ti Angkatan Muda Ka'bah AMK salah sawios Bandung Petilu. Tuh, sanes OKP abal-abal. Atur nuhun ka Pak Kabid sareng ka Dinas Kebudayaan Pak Dirjen atau nama menate lahirna gitu Pak.
jantung kapungkur mah kan di dieu kebudayaan. Mung ayeuna kantun pariwisata, pemuda dan olahraga. Hatur nuhun tos diulam, hatur nuhun tos diangkir ka dieu, hatur nuhun tos dipasihan waktos kanggo sempal guyon sareng sareng rai-rai panginten abdi mah nya dari dieu mah alhamdulillah. Salam pemuda. Salam. Nah, kenapa perlu diverifikasi lagi? Takutnya datanya berubah. Kalau saja kan sudah berubah kepengurusan di periodenya. Itu barangkali. Tos kuzur. Lupa saya sambil ya. Untuk apa itu? Nah, untuk data ya. Data yang tervalidasi yang awalnya itu biasanya masuk dari permohonan pengajuan di SK-nya surat keterangan organisasi ada di Kesbangpol. Bagaimana kalau yang belum? Silakan saja mekanismenya mah masuk aja dulu. Yang penting kita tahu aktivitas kegiatan OKP di Kabupaten Sumedang. Jadi isi filenya terstruktur, dokumennya terstruktur. Mulai dari latar belakang, situasi, kondisi. Pada prinsipnya semuanya sama. SK-nya juga ada. Ya. Terus kemudian yang menarik yang program kerjanya juga ada. Nah kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Nanti yang belumnya dari semuanya itu tinggal aktivitas foto aja. Foto aktivitas. Nah, itu nanti bisa di-share di Japri, mau ke saya atau ke Kira. Untuk apa tadi? Untuk pembuatan bukunya. Ya. Jadi bentuknya kepemimpinan. Kan ini semua calon pemimpin. Ya. Walaupun pada prinsipnya di OKP masing-masing ada latihan kepemimpinan. Ya. Perlu tidak? Ya tadi kembali lagi ada yang bilang perlu, tidak. Ini dua yang muncul itu di tadi. Prinsipnya kita ada kegiatan. Bagaimana sih yang nyokok, yang pas, yang sinergi, yang dibutuhkan, yang mengena gitu. Terkarap sorangan saya nggak ada kegiatan mau apapun itu secara sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi yang pertama munculnya itu pelatihan kepemimpinan. Kedua di OKP yang seperti ini di mahasiswa kan membutuhkan peran mereka jadi inkubatornya wirausaha. Seorang Kang Radit ini juga kan seorang entrepreneur. Omsetnya bisa belajar. Nah ini perlu dibuka ruang wirausaha. Nah karena saya melihat ini tadi orang-orangnya bukan orang ya, nah ini kan harus orang yang orang yang punya kapasitas ya. Tapi secara legal standing dia ada di tempat itu tidak ada sewa tempat. Rencananya kapan? Ini momennya kan bagus 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda di tengah perbedaan kebinekaan tapi mereka bersatu. Ini kan contoh teladan untuk kita gitu. Nah, momennya kapan? Insya Allah kurang. Siapa pesertanya? Ya OKP. Tadi karena undang-undangnya mensyaratkannya usianya 16-30, di OKP pasti ada usia itu. Bayangkan loh, yang itu mah pasti mengestafetkan. Ya, jadi kita mengestafetkan kepada generasi yang usianya di bawah 30. Kira-kira untuk pesertanya. Refreshing itu kan bentuknya simulasi, tapi memberikan arti gitu. Dengan apa? Dengan game. Gitu. Kita awali dengan game, gamenya suasana yang menyenangkan, bagaimana menguatkan kita, barulah kita buka acara, kemudian ada tadi narasumber. Boleh diakhiri kita kemudian disimulasikanlah simulasi tentang satu kondisi. Kalau kita mau pemimpin, figurnya kita selaku persepsi kita, pemimpinnya yang bagaimana? Yang kedua yang paling berat di dunia itu apa yang kita omongkan itu benar, kemudian paksakan itu menyatu dengan korelasinya dengan sikap kita Pak. Paling susah. Ngomong kecil benar, tapi praktek itu berat. Gitu. Nah kira-kira nanti endingnya kita akan sadar. Kalau misalkan kita sumpah serapah, tergantung gitu kan. Tapi insya Allah semuanya punya hati. Hati yang tadi kalau hatinya sudah hati nurani, hatinya hati ada nilai baiknya, insya Allah semuanya akan berbuah jadi baik. Kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi ruang-ruang yang seksi, yang sensitif itu, saya membuka ruang terbuka kita ngobrol dulu ya. Jadi mana di rumah terbuka, main di rumah. Ya, untuk dari konsep ya Pak RW sudah sih di Cileug, di Cikalapa, saya lain Cikalapa. Ya, main gitu. Ya.
terbuka begini, hayu gitu lah. Udah lama nggak hayu. Hayu lah. Salah satu komitmen kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yaitu tentunya kita berkolaborasi dengan pemerintahan daerah dengan hal ini melalui dengan Disparpora. Yang ingin kami sampaikan, ini sebuah perubahan yang dilakukan oleh Disparpora dalam hal ini dengan bidang kepemudaan. Kami menyambut baik dan saya ingin sampaikan, mohon izin juga Pak Kiai, Mang Eko, dalam Al-Quran wal takum minhum ummatun yasmuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat, segolongan kalian gitu kurang lebih, yang memberikan atau yang mengajak dengan kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Maka sangat bagus sekali ketika nanti dalam pelatihan antara kepemimpinan dan entrepreneurship ya, atau pengusaha begitu barangkali ya. Ini tentunya sangat strategis sekali ketika angkatan muda yang ada di Kabupaten Subang melakukan hal yang itu. Maka dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kami tentunya meskipun yang tadi kita dengar bersama mengenai dengan anggaran yang dikucurkan oleh Disparpora itu hanya 15.000 gitu Pak ya. 15 juta. Nah, per orang. Yang mengawal 15 juta. Maka insya Allah mudah-mudahan itu dana yang mencukupi dan bisa mengambil hal yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, dari Kecamatan Kasamalang, Desa Kasamalang Kulon, dari Pemuda Pancamarga. Kami lahir dari anak cucu veteran Republik Indonesia, pejuang tahun 45. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ya, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terhormat Pak Iwan, siap, Kabid Pemudaan. Saya nama Hasan Saifuddin, domisili di Desa Tenjolaya, Kampung Panembong, Kecamatan Kasamalang, Pak. Iya. Alhamdulillah saya sebagai Wakil Bendahara 3 PC Pemuda Pancamarga. Sekalian ya Pak, saya meskipun belum tidak mengikuti pembahasan, mumpung di sini semua ada OKP semua, saya mempunyai saran atau usul atau pendapat. Kebetulan di lingkungan saya meskipun masih muda, alhamdulillah dipercaya sebagai kepala dusun Pak. Waduh, menyikapi tentang kepemudaan ini memang banyak hal yang perlu kita benahi dan perlu kita sikapi tentang untuk menyikapi masa-masa muda di era sekarang ini. Karena kenapa? Berangkat dari pengalaman waktu saya kecil dan melihat keadaan sekarang gitu ya. Habis maghrib itu saya ngerasa ngeri. Lihat anak muda seumuran usia SMP atau MTS. Kalau saya waktu dulu berada di musola atau di tempat dulu ngaji kan gitu. Kalau sekarang main slot di daerah saya, katakan kumuh, masih kumuh lah Tenjolaya Pak ya. Cigore ya, Cigore masih kumuh. Tapi kan gaya hidupnya itu memang kalau medsos itu kan sangat cepat. Nah, anak muda itu tidak bisa menyikapi apa sih manfaat dari medsos itu, sehingga anak muda di kampung pun mereka banyaknya negatifnya di bidang kegiatan yang positif gitu. Dan untuk kita semua sebagai OKP kepemudaan lah, Organisasi Kepemudaan, gimana caranya kita untuk benahi atau merubah sikap anak kaula muda di zaman sekarang supaya tidak terjerumus kepada dunia slot. Tapi kadusnya tuh main. Saya ambil main kan bisa main. Cara main game, iwal PS, padahal gimana sampingan. Nanti kita ngobrol bareng ya. Siap.
Selanjutnya barangkali ada tanggapan lainnya, harapan. Kita silakan. Oke, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menanggapi dari tadi ya, dari banyak ya. Kang Oki, Ketua Umum GPI Kabupaten Subang, salah satu senior saya juga. Saya dulu dari bagian GPI juga. Jelasnya tenang, bagus ya. Oh tidak. Senior, bagus. Berarti di sekolah Banyak motivasi, banyak istilahnya untuk apa ya, berpikir pemuda ke arah masa depan itu seperti apa, apalagi di zaman generasi Gen Z ya. Saya juga dulu dari Ikatan Pelajar Muslim ya, sudah nggak asing lah sama Wandit ya. Oh Wandit ya. Ya bagaimana tentang tadi ruhul jihadnya pemuda itu, walaupun saya dari Loreng nih, dari KBT Keluarga Besar TNI, dari generasi muda KPPI ya, dengan arahan Pak Panglima sekarang bagaimana cara pemuda itu sebagai pertahanan di wilayahnya masing-masing. Ya seperti tadi, alhamdulillah di Sotora mengadakan kegiatan seperti ini, mempereratkan silaturahmi, persatuan dan kesatuan kita. Dan ujung tombaknya adalah para pemuda yang istilahnya pemikirannya lebih luas, pemikirannya lebih terbuka, lebih terpelajar. Tadi mengarah kepada masyarakat yang belum tersentuh. Alhamdulillah saya juga di desa sebagai wakil ketua Karang Taruna Desa yang menyikapi kondisi masyarakat itu seperti bagaimana, terutama para pemuda, para kader kita, adik-adik kita ini yang perlu kita sentuh, karena perlu kita lihat emang untuk untuk wawasan kebangsaan itu sangat minim Pak di bawah itu, para adik-adik kita itu sangat minim. Ya alhamdulillah masuk jenjang pada sebagai aktivis, kita mulai digodok hanya orang-orang tertentu juga kan, hanya orang-orang terpilih, nggak semuanya. Malah kita kan juga memikirkan bagaimana nasib kawan-kawan kita yang tidak pernah ataupun tidak pernah tahu bagaimana kondisi negara kita saat ini sekarang. Dari segi situasi politik, dari segi suatu pada Pak Kabit ya sekarang Wandit. Ya sekarang Kabit ya sekarang, dulu kan di entrepreneur ya, dari kewirausahaan ya dulu ya. Oh ya. Sekarang alhamdulillah sangat mengapresiasi. Sekali lagi mungkin sekarang kami dari KBT sangat gencar untuk ada Komca, programnya Pak Prabowo. Nah ini kita sebagai sebagai generasi muda ini butuh juga kita dimobilisasi, butuh juga kita diapresiasi apa yang ingin kita kembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal dari Masyarakat Islam Subang. Bahwasanya perihal pelatihan kepemimpinan ya. Iya, dan sebelumnya mau menanyakan terlebih dahulu. Bahwasanya kan minggu kemarin itu Menpora itu mengadakan pelatihan kepemimpinan ya, kalau nggak salah itu. Kemenpora di mana? Di pusat. Teman saya ikut juga. Ikut, boleh. Nah, apakah teknisnya itu seperti itu gitu? Yang terpenting mungkin yang saya ingin sampaikan detik-detik terakhir ini gitu. Iya. Karena nanti nggak akan ikut di sana. Iya. Silakanlah bagi ini. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa pemuda ini sudah tadi ada satu wadah. Makanya tadi saya pengen bertanya kepada GMF KPPI ya, berikan ya yang namanya wadah tersebut dan bisa mengakses anggaran teman-teman. Ya, betul. Bedanya misalkan kalau GMF KPPI bisa juga mengakses anggaran, tapi tidak bisa 2 tahun berturut-turut. Kalau si KNPI, kalau si KONI itu tiap tahun dia bisa continue mengakses anggaran. Ente mah mikirnya baik anggaran kegiatan itu. Come on. Ini realistis gitu. Ketika teman-teman ngomong tadi dari Pancamarga, itu anak-anak di kampung saya main slot. Hayo teman-teman kita ke sana. Kita adakan atau berbagai isu sosial di antara kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita begitu. Apakah cukup dengan sendal jepit? Ataukah cukup dengan kita hanya berkata-kata di sini di forum yang megah ini begitu? Tidak teman-teman.
Angger kuda ini. Maka dari itu saya bersepakat dengan teman-teman yang siapa IBS kan? Itu segeralah bentuk. Satu, teman-teman bisa tadi bareng-bareng di sana melepas bajunya masing-masing begitu. Saya Pancamarga buka dulu kan. Lalu saya mau buka baju. Ulah. Itu kita bisa pakai jas yang sama dengan kepentingan yang sama membenahi Kabupaten Subang ini dengan cara kita. Kampanye. Udah lewat. Ini masih layak lah. Siapapun yang masih muda, banyak banget ini dari KBR, dari teman-teman yang lain, KRI itu masih muda sekali. Itu ayah hiji wadah anu teu dipake. Si KNP Itu atuh KNP. kok dicuekin? Kabarnya ada yang namanya ikan. Atau misalkan kalau tidak bisa dikomunikasikan, cacus. Coba itu. Saya bahkan mungkin dalam 2 tahun ini terlalu fokus ke sana ya bersama teman-teman sampaikan ke sampaikan ke bosan, sampaikan ke geus malas gitu ya. Lanjut mungkin merasakan hal yang sama. Teman-teman, itu KNP itu diperebutkan, tapi sudah direbutin nggak tahu gimana cara makainya gitu loh. Bingung. Emang buat gaya-gayaan? Emang buat lo pakai jas-jasan gitu doang? Buat lobby-lobby. Lobby-lobby. Manfaatnya apa? Makanya saya mah tadi apresiasi teman-teman yang OKP-nya masih kegiatannya berjalan itu kan tanpa disupport oleh anggaran loh. Oh iya, selalu dong, pasti. Dan kita tahu pemerintah daerah hari ini tidak berpihak kepada kita, anggaran dengan 15 juta. Demo ya mah jadi Pak. Kalau salah itu pakai dong. Jadi janganlah berharap. Selaku anak muda. Intinya janganlah berharap. Ada uang 15 juta, ya sudah kerjakan, ya sudah datangi, ya udah ikut pelatihan. Bahkan si pelatihan tersebut outputnya juga mungkin hanya 15 juta secara benefit. Mau kemudian jadi pengusaha hebat karena duit 15 juta itu, mau kemudian jadi pemimpin anu hebat gitu kan. Baik, nah ini saran dari saya sharing karena saya tidak akan mengikuti kegiatan nanti karena faktor tadi usia tadi. Bisa kayaknya Bang. Coba mending berpikir yang kontinu daripada ngobrolin oke lah akhirnya ngobrolin 15 juta nanti kegiatan ya udah stop. Sudah 15 jutanya habis kegiatannya sudah dan kita nggak tahu mau ngapain setelah itu. Mending ngomongin habis itu biar kita nggak percuma ada di sini begitu. Banyak value-nya kita duduk di sini begitu. Silakan ngobrolin ke depan bagaimana caranya pemuda bisa mengakses anggaran, bagaimana caranya pemuda bisa eksis gitu kan di masyarakat, kehidupan sosial, bahkan melahirkan pemimpin yang baru. Ngabid ya saya minta maaf atas kelancaran gaya bicara saya yang seperti itu. Ya baik. Itu kan yang diungkap getaran hati itu kan kondisi dalam diri pasti akan seperti itu berapi-api gitu. Jadi berapi-api. Pemuda ya seperti ini gitu gambarannya. Tapi saya pernah mendengar pernah ngobrol gitu kan. Itu dulunya kan dari Trans TV. Karena kegiatannya di kampus kemudian diterima bukan karena nilai akademisnya, tapi kemampuan dia mengelola sebuah event. Akhirnya terjunlah di dunia Trans TV. Nah, hatinya sebetulnya terketuk dan cerita ketika di programnya itu adalah bedah rumah. Karena bedah rumah, jadi si kru-krunya itu pada nangis. Karena apa? Karena lulusan syaratnya loba. Karena dia berhadapan dengan apa? Dengan bupati waktu itu, dengan pejabat-pejabat daerah. Sehingga dia tertentu ingin pulang dan bagaimana caranya dia telah sebagai pemimpin. Wah, benar-benar berawal dari sentuhannya itu.
terlepas dia aksensi apa-apa, ya itulah seorang pemuda. Kan siapa nggak pernah tahu seperti itu. Berarti OKP ini kira-kira membentuk karakter pribadi kita kan? Iya. Cerminan kan barusan? Iya. Silakan yang lain barangkali. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu kami ngobrolkan soal anggaran, urang ulah pernah berpikir pemerintah daerah untuk berpihak ke urang. Kum masih mere duit 15 juta ge, entang geus untung. Geus untung. Kan gitu. Sebab urang kudu ningali kana postur anggaran nu ayeuna aya di pemerintahan. Anu sauna defisit. Anu atas di demo ku ieu. Ya, anu atas di demo ku HMI, atas di demo ku PMI demo kan. Caci, BBM. Oh, BBM namanya. Jadi enggak demo sok di PMI. Jadi ya, anggaran 15 juta teh merupakan perhatian di pemerintah. Kan terima kasih Bang. Sangkilang perhatian eta sangat-sangat minim. Arek nyen pelatihan bener kawas kumaha, lamungan saukur dibere bekalna 15 juta kan gitu. Lamun 15 juta saurang mah gede tanaga, pakamu. Kan gitu. Arek nyiksa anak batu nepikeun ka jungkal-jungkal ku aja da anggaranna aya. Kan gitu. Tapi meureunna urang jadi kudu optimis. Da pemuda mah kudu optimis, kudu boga keyakinan. Kan gitu. Di urang di OKP ieu aya sababaraha OKP anu memang badan otonom partai politik. Salah sejina TMP. Kan gitu. Terus aya urut ketua TMP. Kan gitu, Taruna Merah Putih. Ngeling ka akses pemimpinan deket teu? Deket bisa. Kan gitu. Atau ka kema keadilan. Da anu boga cecep pengana ayeuna teh kema keadilan jeung rajin. Jeung TMP. Kan gitu. Jadi wayahna. Ya, adikku. Jadi bantuan kami meureun. Da kami mau wani ngomong. Wani. Terus merenang dia. Kan gitu. Nah, artinya jangan membangun kewirausahaan, ya, membangun entrepreneurship, membangun non tadi teh kepemimpinan, jiwa-jiwa kepemimpinan. Butuh lagi cek kopi hunkul mau gimana? Jeung rokok. Jeung rokok mau gimana? Kalau imbang mah modalna jeung rokok sampurami ya. Kan gitu. Untuk kudu make kita. Untuk kudu kayak taman rokok unggul ngan kudu dibeli. Artinya kawan-kawan bahwa nanti ujung dari pelatihan nanti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini lamun arek menindaklanjuti hayu. Kan gitu. Ya. Adik-adik kurang dia. Nggak dilatih ku parpora gitu kan ya. Terus arek kawas kumaha sok tinggal ngomong, arek ngobrol jeung Mang Oki, arek ngobrol jeung Mang Iqbal, arek ngobrol jeung Uli. Itu. Tadi dari beberapa obrolan yang disampaikan oleh teman-teman OKP, kita coba dirangkum. Iya. Karena tadi dari Saudara Raja, kemudian dari Saudara Rauf, kemudian dari Saudara Iqbal, bahwa OKP ini sebetulnya kan kita berhimpun di KNPI karena tadi ada sedikit membahas tentang KNPI. Kebetulan sekarang ini kan momennya di bulan Oktober, mana sebentar lagi kita akan menyambut Sumpah Pemuda tanggal 22 Oktober. Mungkin dari periode sebelumnya sampai sekarang juga yang
memang belum terlihat nih geliat apa yang sudah dilakukan oleh KNPI hari ini. Bukan berarti kita mau saling menyalahkan, tapi mari kita coba perbaiki apa yang kekurangannya. Alangkah lebih baiknya, makanya kan kita apresiasi nih langkah Pak Kabid, khususnya di bidang kepemudaan di Disparpora Subang ini untuk mengumpulkan para teman-teman OKP ini minimal menjaga silaturahmi dulu. Kemudian nanti tadi sudah dipersiapkan programnya, terlepas dari besar atau kecilnya, tetapi mungkin dari situ nanti akan bertambah nilai value-nya. Tapi yang harus kita jaga, jangan sampai setelah acara tersebut tidak menghasilkan apa-apa kan tadi itu. Yang saya tahu KNPI sebelum yang sekarang nih, dari dulu juga sebetulnya dulu di Dewan itu sudah dianggarkan, cuma karena kan KNPI-nya mungkin nggak jelas atau gimana, nggak ada kegiatan. Akhirnya dipending tuh dana untuk OKP. Sekarang pun kayaknya belum terlihat lagi. Nah, kita untuk menyiapkan itu gitu Pak Kabid. Ini kebetulan teman-teman OKP-nya juga hadir. Saya rasa inilah kesempatan, karena tadi Saudara Iqbal katakan nonsen lah, tidak ada yang namanya kegiatan tetapi duit, pasti tetap ada. Nah itu kan menjadi kebutuhan para OKP untuk melaksanakan sebuah kegiatan gitu Pak Kabid. Nah untuk itu hari KNPI mah setiap tahun itu dikasih. Sebetulnya itu untuk disalurkan kepada OKP yang berhimpun di KNPI. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Kabid dijembatani lah gitu ya untuk KNPI bersama teman-teman OKP ini? Jadi jembatan Pak. Sumpah. Sampai pada akhirnya gitu tidak ada saling antara si wadah ini dengan pemerintahan, karena selama berproses dari awal sampai musda dan terpilihnya ketua KNPI, keterlibatan pemerintah daerah tidak ada di dalamnya. Di situ juga tidak bisa jadi kita menyalahkan menyalahkan wadah yang ada hari ini gitu kan. Yang saya harapkan ke depan gitu kan, pemerintah bisa lebih aware, bukan di akhir terbentuk setelah terbentuknya si wadah ini gitu kan, tapi didampingi lah dari awal. Jadi kan di beberapa momen terakhir pada akhirnya si wadah ini diduduki oleh orientasinya jelas, modalnya pun materi gitu, bukan lagi pemikiran, bukan lagi semangat, bukan lagi soal kompetensi, masih oleh kepentingan lain, bukan fokus pada pemudanya gitu. Terlebih dari 54 OKP ini 80%-nya itu adalah partai, yang dimana masing-masing partai punya harapan, punya orientasi lain lewat KNPI ini, dan itu yang harus pemerintah daerah yang harus menetralisir orientasi perbedaan orientasi dari masing-masing atau teman-teman yang lain dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Eko, sedikit saya sampaikan kalau saya sendiri di sini organisasi PC Fatayat itu kan keanggotaannya kan perempuan, berbeda dengan organisasi teman-teman yang ada di sini di mana keanggotaannya ada pemuda dan pemudi. Nah, untuk program yang Pak Kabid akan jalankan, insya Allah kami dari Fatayat, karena memang di Fatayat sendiri dari usia 20 tahun, mudah-mudahan bisa bersinergi untuk program-program yang akan dijalankan. Terkait yang tadi disampaikan, konsep yang sudah disampaikan yaitu terkait baik itu kewirausahaan ataupun kepemimpinan. Kalaupun misalnya diadakan untuk anggaran tersebut diadakan untuk pelatihan kepemimpinan, tentu tidak hanya berhenti pada pelatihan saja, dimana yang selama ini sering diadakan pelatihan-pelatihan adalah hanya sebatas wawasan yang mengikuti pelatihan tersebut, tidak ada tindak lanjut. Dan tentu harapan kami sesudah ada pelatihan itu ada tindak lanjut yang turun ke
masyarakat dengan sesuai isu-isu yang ada atau permasalahan yang lebih banyak terjadi. Itu mungkin salah satunya tadi terkait slot ya, slot, ataupun misalnya kalau di organisasi saya sendiri itu kan tentang keperempuanan ya, jadi tidak hanya slot, mungkin program-program lainnya yang terkait baik itu pelanggaran asusila dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adapun nanti program apakah akan dijalankan bentuknya kewirausahaan atau kepemimpinan, mungkin itu akan disepakati dan ditentukan oleh Pak Kabid ya. Nah, terkait anggaran sendiri tadi disampaikan 15 miliar. 15 miliar dalam satu kegiatan kenapa tidak bisa dijalankan? Kami sendiri Fatayat 10 juta itu bukan satu hari atau satu kegiatan, 1 tahun. Tapi kami bisa menjalankan program-program ini. Mungkin ada sesuatu kesalahan pada waktu dengan KNPI karena kita juga belum tahu. Karena kita kan garisnya komando. Apa ketua yang sudah bilang ya sudah saminawator posisinya. Mungkin gini, kalau saya menanggapinya sekarang, alhamdulillah Pak Kabid ya tadi kata Kang Oki jembatani. Biar ada tim oposisi ini bisa tersampaikan kepada yang sedang terjadi. Jangan disebut-sebut. Jadi benar kita butuh. Kalau diurut masalah KNPI mungkin ke bawahnya bakal nanti aja konteksnya ya silakan nanti teman-teman rekan-rekan yang berkompeten di dalamnya silakan juga yang mudah-mudahan Pak Kabid baik secara pribadi maupun secara perlintasan bisa menjembatani yang menjadi pertanyaan teman-teman. Betul, kegundahan. Nah, kegundahan lah kegalauan biar nanti bisa berjalan seiringan berjalan masyarakat. Harapannya sih seperti itu. Sama-sama. Terus yang kedua terkait masalah program. Nah, harapannya ya mungkin dikaitkan dengan program kami. Kemarin sempat saya singgung dengan Pak Kabid untuk ketemu di bidang kewirausahaan. Jadi malah kami lebih condong ke langsung prakteknya gitu. Contohnya gini, di bidang kewirausahaan apa nih yang menjadi kebutuhan bagi para pelaku usaha. Ya contohnya kita misalkan dari para UKP. Saya lebih aware di bidang legalitas. Dari perpindahan contoh saja, dari perpindahan dari legalitas SIUP TDP yang sekarang bilang menjadi OSS RBA, NIB. Mungkin bagi para pengusaha yang lain belum aware tentang itu. Walaupun disonding sama Kementerian Investasi itu gratis bisa diakses, tapi kan tingkat awareness-nya belum. Terus saya ambil. Memang, nah itu yang mau kita program itu yang mau kita jalankan. Yang salah satu gambarnya seperti itu. Jadi lebih kena, lebih langsung. Ya harapannya nanti sustainable, berkesinambungan. Artinya dengan anggaran yang tadi jumlahnya sekian, kalau bisa dipisahkan aja, biar anggarannya ditambah. Mungkin ya ini mah hanya masukan tidak bisa tambah. Yang ketiganya sustainable tadi, akhirnya tidak hanya mungkin disebutnya auto euforia atau misalkan hanya gembar-gembar saja. Karena saya generasi yang lahir di Orde Baru sama dengan Eko, ada jumping teknologi dengan di era digital sekarang. Dalam hal ini saya sebenarnya mewakili dari Kemakadiran, salah satu saya praktek yang saat ini beliau juga sudah jadi salah satu seniornya sudah jadi wakil bupati. Mungkin teman-teman berpikir, aduh enak nih gitu kan. Ketuanya anggota DPRD, masih muda lagi kan. Oke, tapi terlepas dari itu semua, tadi teman-teman membahas tentang KNP. Saya sendiri tidak pernah terlibat dengan KNP yang saya tahu Mak Eko itu colokan di Jerok gitu kan. Tapi ini, bahwa Subang ini ada ekspansi industri di tahun 2003 saya lihat. Nah, ini adalah salah satu dampak positif sekali dampak negatif. Apa yang dilihat? Saya kebetulan juga salah satu konten kreator TikTok saya OMR yang dicek TikTok saya di ulang gambar view taman. Juga saya juga sering kerjasama dengan teman-teman OKP seperti Fatayat, Muslimat NU, pernah bikin produk pesantren. Subang itu 2 kali juara di Jawa Barat. Saya bikin videonya. Tapi ya tadi sustainability-nya nggak ada, keberlangsungannya nggak ada. Nah, kita kembali ke marwah dari OKP itu sendiri. Saya lihat kalau KNPI ini lebih ke bagaimanapun organisasi pemuda itu wadah dari pemuda-pemuda intelektual. Ini kan merupakan bagaimanapun Pandu kita sudah sepakat nih mengambil sisi demokrasi. Demokrasi itu basic ya, sudah pasti. Nah,
saya lihat OKP itu tentu banyak latar belakang bagaimanapun. Mohon dikoreksi ya, ada Muhammadiyah karena saya pemboy dangdut soalnya. Tetapi kita tidak memungkiri ya bagaimana para pendiri bangsa itu tahu banget konsepsi organisasi. Anak muda itu jalan aja dulu. Harus Saleh waktu menyulik Soekarno nggak ngomong-ngomong dulu kan. Artinya begini, saya lihat dari pemuda-pemuda ini organisasi Muhammadiyah, secara Persis itu nggak terlihat eksistensinya di lapangan secara langsung. Hanya dilihat ketika kritikan terhadap pemerintah. Ini yang harus dikoreksi, mohon maaf nih buat anak muda ya. Ini yang harus dilihat karena bagaimanapun saya paham bahwa organisasi KNPI saat ini mudah digembosi oleh para politisi-politisi. Walaupun harusnya KNPI ini bagian dari kontrol sosial, kontrol pemerintahan kan, bagian dari seperti ini. Contoh, ketika digradasi yang tadi si Pak Kades ya, saya hormat buat Bapak kakek yang sudah Kades ya, kakek dan Bapak itu adalah pejuang, saya hormat ya, karena kita di sini bisa bernapas karena beliau, salah satunya bodok-bodok bangga ini, nah, yang pejuang. Nah, di lapangan Pak, mohon maaf nih, harga tawar kita rendah. Contoh, kenapa saya kemarin ngobrol sampai ke pengadilan agama, ada 3.300 janda muda lahir. Janda bukan janda muda, maksudnya janda lahir. 400 bukan bayi baru lahir ya. Saya pernah dari 2002 waktu salah satunya. Saya korban salah satunya Pak. Bukan curhat Bu. Ini ada masalah. Dari mana masalahnya? Contoh, saya dulu pernah bicara organisasi ini. Saya kalau lihat di lapangan, kalaupun ada pembangunan, proyek pemerintah, pembangunan pabrik, yang berdiri itu adalah ormas-ormas yang memang bukan OKP ya. Saya tidak membandingkan, tapi minimal anak muda itu lebih rasional, lebih sedikit idealis dibanding, mohon maaf ya teman-teman senior kita. Ini yang harus eksistensi kepemudaan OKP ini pertanyakan di lapangan. Kenapa? Degradasi sosial itu sangat besar. Mohon maaf, saya dulu pernah di Purwodadi itu, mohon maaf, ada degradasi bukan hanya kenapa laki-laki susah masuk kerja. Yang pertama selalu perempuan. Ini kan harga tawar pemerintah ketika investasi masuk ke Subang, mereka ya sudah saya butuh perempuan. Kalau pemerintah tidak kuat, bisa dong 30, 70 atau 45. Padahal ini laki-laki masih bawa perempuan. Akhirnya perempuan sudah tidak. Jadi teman-teman OKP, teman-teman senior, saya sebenarnya suka cerita dengan kami juga apa sih yang dilakukan oleh kita, terutama di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Subang. Kita juga bergabung dengan Taruna Merah Putih. Kebetulan banyak pemberdayaan yang bisa dibilang cukup intens lah, terutama di bidang pertanian. Dan dulu juga kita program KNPI ini apa sih yang mau kita garap gitu kan. Nah, pasti tentu saya sampaikan kepada senior-senior, ada Kang Eko, ada Kang Oki, Iqbal juga. Saya lebih fokus sebenarnya di bidang pertanian dan peternakan. Kenapa? Karena pemuda hari ini kan kita tahu sendiri, apalagi di Kabupaten Subang cukup minatnya kurang ya, kurang. Nah, sehingga saya mencoba dengan beberapa pemuda yang khususnya fokus yaitu di Fakultas Pertanian Unsur. Ada beberapa saya dorong, terutama ya mulai akses, terutama terkait dengan persyaratan perizinannya juga harus kita dorong. Nah, mungkin teman-teman juga di sini perlu diketahui juga, tidak gampang kita katakanlah nyari duit lah gitu, ibaratnya buat kegiatan, sementara wadahnya juga kita belum punya, sehingga wadahnya juga kita harus fokus, terus punya, harus kalau OKP mungkin di bidang pertanian harus ada namanya keterkaitan dengan PTD terkait. Jadi supaya kalau dari anggaran pemerintah kan pasti legalitasnya jelas, nggak perorangan namanya. Nah, kalau OKP kan pasti wadahnya KNPI ya, pasti dia salurannya dari dari KNPI. Nah, kalau dari daerah itu kelompok-kelompok namanya, apalagi kalau kelompoknya sudah berbadan hukum itu lebih bagus. Nah, sehingga teman-teman mungkin ya tidak hanya di tingkatan kabupaten,
kita bisa lari ke daerah kabupaten provinsi, kita bisa lari daerah ke pusat, sehingga skalanya lebih besar. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sehingga baik pertanian maupun kalau di Pantura ada kelautan, terus ada peternakan, terus ada Tari Sabang. Tadi mungkin Kang Rajib konteksnya berkaitan dengan masalah pertanian dan kelautan dan perikanan. Namun kami pun di sini ini mungkin mengajak juga ke mereka semua bahwa ayo kita berubah cara berpikir kita coba lebih terbuka lagi, bahwasanya ke depan Kabupaten Subang ini bukan ke depan, sekarang ini yang kita hadapi adalah Kabupaten Subang daerah industrialisasi seperti itu. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Abil juga betul, yang disampaikan oleh Kang Abil bahwa daerah industrialisasi ini tidak hanya lahannya saja yang kita siapkan di Kabupaten Subang, tetapi dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya, seperti itu yang harus memang sekiranya memang betul-betul mumpuni, dalam artian tidak hanya sebatas masyarakat di Kabupaten Subang ini, khususnya kita para pemuda, kan saya yakin ini semua para calon pemimpin yang ada di Kabupaten Subang salah satunya ada di sini gitu kan, syukur-syukur semuanya gitu kan, seperti itu. Nah, kita bagaimana meng-create bahwa ketika kita dihadapkan dengan era industrialisasi ini, kita itu jangan hanya sebatas menjadi penonton saja, tetapi kita bagaimana caranya kita harus menjadi pelaku. Karena pada dasarnya daerah sekarang ini setiap perusahaan yang berinvestasi di daerah kita, mereka tidak hanya berbicara masalah oke, silakan kamu mau bekerja di tempat saya, tetapi tidak hanya berbekal kemampuan yang secara verbal saja atau yang dibuktikan dengan portofolio secara contoh. Misalkan kita melamar kerja, ini hanya sebatas di kurikulum vitae, hanya sebatas saya ahli ini, saya ahli ini, tidak hanya seperti itu saja. Tetapi harus memang sekiranya dibekali dengan soft skill yang sekiranya memang memiliki aspek legalitas yang jelas yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah atau misalkan yang dikeluarkan oleh kepanjangan pemerintah. Salah satu cara pandang, cara pikir semuanya. Hari ini mudah-mudahan kita sudah ungkapan apa adanya, mengumpulkan rekan-rekan dengan itikat baik. Insya Allah peran masing-masing nanti akan merasanya 10 atau 15 tahun. Saya jadi pegawai negeri juga karena dari organisasi ya. Dulunya tahun 90 ketua himpunan kaula muda Paramor, beralih ke Mesir jadi ketua generasi muslim Ahlul Diri di Subang. Saya pengen tahu HMI gitu dari dulu waktu mahasiswa. Saya aktif di DKM Dewan Keluarga Masjid Taman Sari. Tapi setelah terkayuh-kayuh gitu, itu setelah hijrah. Kemudian di Subang nggak banyak, saya senang berkesenian di lingkungan seni mahasiswa teater di UPA. Kalau di Subang di Dewan Kesenian, di Komite Teater, saya orang teater, tapi saya juga di Ketua Pijen, yaitu tukang ngelatih anak-anak model. Ini termasuk murid saya. Bener? Ya nggak pernah dilatih model? Nah, ya, saya tukang siaran radio juga, yang menghantarkan saya di radio, tukang siaran kenal dengan Aji. Dan Aji waktu ketemu dengan Cinta. Saya yang mengawal Cinta. Tidak masalah. Macomlang, ya, macomlang nggak boleh. Erik. Ya, jadi sampai saat ini juga asik berorganisasi di ISMI. Terus kemudian kalau yang tadi di Wandi, karena ada masa lalunya DIP-nya, kalau UA-nya waktu itu lagi ngaji, saya suka mengisi acara di muhasabah. Saya nggak banyak jago ilmu agama, tidak, tapi bagaimana kita ini tetap bergerak untuk bisa belajar agama. Ya, kira-kira itu aja. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya. Jadi kita setelah ini boleh nanti luang waktunya bebas. Pemuda. Semoga